Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan, sekaligus mengoreksi diri, menghisab diri akan kekurangan kita, dan kita pun siap untuk membenahi. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah merupakan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah adalah cara yang terbaik agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri toladan, bimbingan-bimbingan, sehingga kita mantap di dalam beragama Islam, sekaligus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kali ini saya akan menyampaikan kajian singkat tentang dakwah. Dakwah itu adalah mengajak, memanggil, menyeru. Jelas sekali di dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai dasar untuk berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada dari kalian ummatun, segolongan umat, segolongan orang. Hendaklah ada sekelompok orang. Untuk apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, kebaikan ini menurut Profesor Dr. Hamka adalah Islam. Jadi hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada Islam. Di Muhammadiyah terkenal dengan gerakan Islam. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, sehingga Muhammadiyah termasuk gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata sangat mudah sekali kita memahami ayat ini dan sangat gamblang. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, muflihun, maka tugas kita adalah menjadi bagian dari sekelompok umat yang
mengajak kepada Islam, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya amar ma'ruf saja, tetapi juga nahi mungkar. Tidak hanya nahi mungkar saja, tetapi juga amar ma'ruf. Itu yang ada dalam ayat ini. Pemirsa yang berbahagia. Nah, dakwah itu untuk siapa saja berdakwah. Bahkan mahasiswa termasuk unsur atau dapat dikatakan subjek dakwah, bukan objek. Oleh karena itu, dakwah kita harus terus-menerus. Jangan sampai kita ini baru ada orang-orang yang rame-rame masuk agama selain Islam. Kita baru kaget. Ada kawan kita yang Muslim masuk agama lain, kita kaget. Nah, di situ kadang-kadang kelemahan umat Islam. Nah, sebagaimana ada diterangkan juga di dalam anekdot dan kenangan lepas tentang Pak AR. Suatu saat Pak AR didatangi sejumlah mahasiswa yang tinggal di kos di lembah Sungai Kode. Setelah bincang-bincang di sini, Pak AR menanyakan maksud kedatangannya. Begini, apa maksud saudara? Tanya Pak AR. Kata salah seorang di antara mereka, wah, susah Pak AR. Setiap minggu sore kampung kita kedatangan pastor. Dia mengajarkan agama mereka. Banyak anak-anak yang tertarik. Pastor itu pandai sekali Pak AR menarik anak-anak. Sehingga anak-anak senang berkumpul mendengarkan ceramahnya. Kata mahasiswa yang lain. Lalu saudara bagaimana? Ya harus bagaimana, karena pastor itu sangat pintar menarik anak-anak. Kadang-kadang bawa permen, kadang-kadang bawa buku tulis, dan lain-lain. Kata mahasiswa yang lain. Jadi saudara sudah melakukan apa? Tanya Pak AR lagi. Ya belum bisa melakukan apa-apa, kata seorang di antara mahasiswa itu. Kalau begitu, saya ingin tanya, kata Pak AR. Ada yang bisa nyanyi? Tanya beliau lebih lanjut. Ya, kalau nyanyi untuk sendiri bisa, jawab salah seorang mahasiswa. Bisa main gitar? Punya gitar? Tanya Pak AR. Bisa, punya, jawab mahasiswa tadi. Kemudian Pak AR meneruskan pertanyaannya. Ada yang bisa membuat mainan dari kertas? Seperti burung kertas, pesawat terbang kertas, kupu-kupu kertas? Tanya salah seorang di antara mahasiswa. Ya, jawab Pak AR. Ada yang bisa mengajar berhitung untuk SD? Ada yang bisa mengaji? Yang bisa mendongeng? Tanya Pak AR lebih lanjut. Ada, jawab beberapa mahasiswa. Nah sekarang begini, kata Pak AR. Setiap minggu sore biar diisi oleh Romo Pastor. Setiap Senin sore saudara yang bisa membuat mainan kertas mengajari bermain-main dengan kertas. Selasa sore yang bisa mengajar berhitung, mengajar berhitung.
Rabu sore, saudara yang bisa mengajar menyanyi sambil mengajari bermain gitar. Kamis sore yang bisa mengajari mengaji. Jumat sore yang bisa mendongenglah. Sabtu sore supaya diberi pelajaran bahasa Indonesia atau sejarah, apa terserah, kata Pak AR. Saya nanti memberi permen dan mencarikan buku. Besok salah seorang saudara kemari untuk ambil permen dan buku tulis. Dan minggu depan mulai dilaksanakan, kata Pak AR. Nah, mahasiswa siap, kata. Kemudian Pak AR mengajarkan 2 buah nyanyian kepada mahasiswa yang akan mengajar menyanyi. Kedua nyanyian itu adalah, yang satu lagu Topi Saya Bundar, tapi syairnya diubah menjadi Tuhan Saya Satu. Satu Tuhan saya, kalau tidak satu bukan Tuhan saya. Nyanyian yang satu lagi adalah Tuhan Allah Satu. Tak berbapak ibu, tak beranak dan tak bersekutu. Tuhan Maha Esa, tak ada bandingnya, tak bercucu dari sesuatu apa. Seandainya Tuhan itu 2, dunia sungguh sudah binasa. Itu syair dari Pak AR. Setelah berjalan sebulan, para mahasiswa itu datang lagi dan menyatakan kalau Romo Pastor sudah tidak datang lagi. Ya, tapi kamu jangan terus berhenti, kata Pak AR. Pengajiannya terus, dongengnya terus, pelajaran berhitung, bahasa Indonesia dan sejarah juga terus, kata Pak AR sambil tersenyum. Nah, dari ini kita dapat menyerap bahwa dakwah itu harus terus kita lakukan, jangan sampai berhenti. Oleh karena itulah, mudah-mudahan dari cerita ini kita akan tetap berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita lupakan, termasuk juga mengajak kepada Islam agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, mudah-mudahan cerita tadi kita dapat menyerap dan kita tetap semangat di dalam berdakwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.